Lepaskan aku. Seoki, ternyata kamu yang menaruh obat di minumanku. Aku sudah mengejarmu begitu lama, karena kamu tidak mau setuju. Aku tidak punya pilihan, selain menggunakan kekerasan. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Itu tidak tahu malu. Jinchu, aku sudah lama menginginkan tubuhmu. Sejak lama. Bagaimana kalau begini? Selama kamu setuju menjadi pacarku, pengiriman berlian yang dibutuhkan keluargamu, aku yang akan mengurusnya. Menjauhlah. Seret dia ke mobil. Aku tidak bisa menunggu lagi. Lepaskan. Lepaskan aku. Tempat parkir Hotel Cahaya Bintang. Ini pasti tempat yang disebutkan Tante Jin untuk pertemuan kita. Lepaskan aku. Apa yang kamu lihat? Kakak, ini kesalahpahaman. Ini semua kesalahpahaman. Aku hanya kebetulan lewat. Aku tidak peduli apakah kamu hanya lewat atau tidak. Pergi. Wanita ini sangat cantik. Kamu berani melihat wanitaku. Kamu ingin aku mematahkan kakimu. Pergi. Cepat. Kalian orang kota benar-benar keterlaluan menindas orang lain. Aku. Sistem telah mendeteksi bahwa tuan rumah sedang diserang secara jahat karena sebuah kesalahpahaman. Menjalin koneksi dengan tuan rumah. Sistem kesalahpahaman telah mengirimkan paket hadiah pemula. Keahlian tempur utama diaktifkan. Sisa poin kesalahpahaman 0. Lukaku sudah sembuh. Sistem kesalahpahaman. Apa aku baru saja mendapatkan kode curang? Tapi, apa maksud dari poin kesalahpahaman ini? Tuan rumah hanya perlu membuat orang lain salah paham terhadap situasi. Untuk mendapatkan poin kesalahpahaman dapat ditukar dengan barang apapun di toko. Saat tuan rumah menyebabkan satu kesalahpahaman, mendapatkan 10 poin kesalahpahaman. Aku bisa jadi lebih kuat hanya dengan menyebabkan kesalahpahaman. Seret dia ke mobil. Sempurna, aku akan menggunakannya untuk menguji kemampuanku. Apa aku bilang kamu boleh pergi? Aku sudah terlalu lama bersikap lunak padamu, bukan? Skill sistem ini benar-benar luar biasa. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Tangkap dia. Aku peringatkan kamu, jangan mendekat. Jangan mendekat. Kamu senang memukuli aku tadi, bukan? Biar ku beritahu, ayah saya adalah ketua grup show. Habislah kalian sekarang. Kalian orang kaya, apa kalian pikir bisa menculik orang di siang bolong hanya karena punya uang? Orang-orang yang kupukuli hari ini adalah orang-orang seperti kalian. Kal, ini kesalahpahaman. Semuanya hanya kesalahpahaman. Saya hanya ingin mengantarnya pulang itu saja. Selamat tuan rumah, Anda telah memicu kesalahpahaman dari 5 orang. Poin kesalahpahaman ditambah 50. Sisa poin kesalahpahaman 50. Sekarang aku punya 50 poin kesalahpahaman. Luar biasa. Pergi sana. Tunggu saja kalian. Cantik. Apa kamu baik-baik saja?
Mereka sudah pergi. Kamu aman sekarang. Selamatkan aku. Aku merasa sangat panas. Aku sangat kesal. Apa yang kamu lakukan padaku? Nona, kamu yang melakukan sesuatu padaku. Aku korban yang sebenarnya. Kamu. 7 kali. 7 kali berturut-turut. Kurasa punggungku patah. Apa semua wanita kota seagresif ini? Kesucianku yang berharga telah benar-benar hancur karenamu. Diam. Terus saja bicara omong kosong, dan aku akan memastikan kamu tidak bisa bertahan di Jiangcheng. Apa-apaan ini? Ambil uang ini. Keluar. Aku bukan gigolo. Simpan uangmu dan gunakan untuk membeli obat. Selamat tuan rumah, sebuah kesalahpahaman telah dipicu. Mendapatkan 10 poin kesalahpahaman, sisa poin kesalahpahaman, 60. Kamu benar-benar bisa melakukan itu. Ya Tuhan, ini sudah jam 3 pagi. Tante Jing pasti sudah meninggalkanku. Aku hanya punya sisa 50 yuan di sakuku. Lupakan saja. Mungkin sebaiknya aku menguji sistemnya. Sistem. Buka toko. Beli 1. Tempat tidur single. Tempat tidur single semen super mewah. Pembelian berhasil. Mengonsumsi 5 poin kesalahpahaman. Sisa poin kesalahpahaman, 55. Dengan sistem di tanganku, dunia adalah milikku. Lupakan saja. Waktunya tidur nyenyak. Saat aku bangun besok, aku akan meminta alamat Tante Jin pada ibu. Dan pergi mencarinya nanti. Bilang nomor 6. Tante Jin. Tante Jin apa Tante di rumah? Datang. Aku masuk ya. The film was translated and narrated by M. Kamu benar-benar mengikutiku sampai ke rumah. Apa kamu tidak punya rasa malu? Itu adalah pengalaman pertamamu. Bukankah itu juga pengalaman pertamaku? Keluar dari sini sekarang juga, atau aku akan menelpon polisi. Tidak. Kamu salah paham. Saya datang untuk menemui Tante Jin. Kau. Tunggu sebentar. Kau bilang ini rumahmu.
Apakah Anda Tanti Sui Jingchu, sahabat ibu saya, yang selalu beliau ceritakan? Apakah kamu putranya Kak Wu? Chu Jin. Pesan. Selamat tuan rumah. Sebuah kesalahpahaman telah dipicu. Mendapatkan 10 poin kesalahpahaman. Sisa poin kesalahpahaman, 65. Pertama kalinya saya di kota, dan saya berakhir bersama sahabat ibu, dan dialah yang memulainya. Memaksa dirinya padaku. Di pihak ibuku. Bagaimana cara saya menjelaskannya? Kamu, apakah kamu benar-benar putranya Kak Wu? Ini. Pria yang menyelamatkanku tadi malam. Ternyata adalah putra dari sahabat baikku sendiri. Ini sungguh bencana. Bagaimana aku bisa menghadapi Kak Wu lagi? Apa yang sedang kupikirkan? Hentikan sekarang juga. Chu Jin. Tadi malam, itu hanyalah sebuah kecelakaan. Kamu harus mengubur rahasia ini selamanya. Kamu tidak boleh membiarkan Kak Wu mengetahuinya. Itu benar. Itu hanya kecelakaan. Jika ibu saya tahu, saya tidur dengan sahabatnya. Dia pasti akan membunuh saya. Tanti Jin, Anda terlihat sangat muda dan cantik. Mulai sekarang, saya akan memanggil Anda Kak Jing saja. Sebut aku apapun yang kamu mau. Ingat saja, tadi malam, tidak terjadi apa-apa. Oke. Aku punya urusan lain yang harus diselesaikan. Ada kamar tamu di lantai 1. Anggap saja rumah sendiri. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Saya baru saja sampai di kota, dan saya sudah membuat kekacauan besar. Ini bukan rumah. Ini lebih mirip seperti Istana Langit Kaisar Gia. Rumah 2 lantai yang dibangun Pak Wang sendiri di pintu masuk desa saya. Terlihat seperti kandang sapi dibandingkan dengan tempat ini. Itu air mengalir. Kak Jing pasti terburu-buru berangkat kerja pagi ini. Dan lupa mematikan keran. Desainer. Dasar mesum. Tutup gerainya. Keluar. The film was translated and narrated by M. Ku bilang Media. keluar. Bukan menutup tirai dan terus menonton. Masih melihat.
Kak Jing tidak bilang ada orang lain yang tinggal di sini. Jangan bergerak, kamu menerobos masuk ke rumahku dan mengintip saya saat saya sedang mandi. Aku sudah menelepon polisi. Coba saja bergerak lihat apa yang terjadi. Kau, saya tidak bermaksud begitu. Tolong biarkan saya menjelaskan. Menjelaskan apa? Mengintip ke dalam rumah, itu kejahatan serius. Kamu bisa jelaskan itu pada polisi. Bisakah Anda menjauhkan pisau itu, tolong? Wei Wei, di mana orang mesum itu? Wei Wei, di mana orang mesum itu? Baik, King. Itu dia. Dia mengintipku mandi. Petugas, orang yang meresahkan masyarakat seperti ini harus dihukum berat. Ini kesalahpahaman. Semuanya hanya kesalahpahaman. Kak Jin menyuruh saya tinggal di lantai 1. Siapa sangka ada orang yang mandi di tengah hari. Kapan aku mandi itu bukan urusanmu. Bagaimana bisa Kak Jing membiarkanmu masuk? Dia sudah mengumpulkan informasi detail tentang pemilik rumah. Kalau kamu bukan orang mesum, kamu pasti pencuri. Kenapa saya harus berbohong pada Anda? Jika Anda tidak percaya, tanyakan saja pada Kak Jing. Juga, biar saya beritahu. Nama saya Chu Chen. Saya bukan pencuri. Dan saya jelas bukan orang cabut. Masih berlagak tangguh. Aku akan menelepon Kak Jing sekarang untuk membongkar kebohonganmu. Kak Jing. Halo Kakak Jing. Seorang mesum bernama Chu Chen masuk ke rumah kami dan mengintip Wei Wei sedang mandi. Dia bahkan mengaku kau menyuruhnya tinggal di lantai 1. King, aku lupa memberitahu kalian berdua. Chu Chen adalah putra sahabat baikku. Aku mengatur agar dia tinggal di lantai 1 untuk sementara. Percaya sekarang. Saya bukan orang cabut. Petugas, sepertinya kita mengalami kesalahpahaman. Maaf soal itu. Untunglah kesalahpahaman itu sudah terselesaikan. Jika tidak ada hal lain kami akan pergi. Maaf soal itu. Terima kasih sudah datang jauh-jauh. Selamat tuan rumah, Anda telah berhasil memicu kesalahpahaman. Di antara mereka berdua, poin kesalahpahaman bertambah 20. Sisa poin kesalahpahaman 85. Itu 20 poin kesalahpahaman lagi. Poin kesalahpahaman ini terlalu mudah didapatkan. Di mana Kak Jing menemukan anak kampung seperti itu? Ada apa? Punggungku. Aku tidak bisa menggerakkan punggungku lagi. Habislah. Luka lama saya kambuh lagi. Ini? Saya tahu sedikit tentang pijat. Kenapa tidak saya? Biar saya pijat. Mereka pasti akan mengira saya mencoba memanfaatkan dia. Sempurna. Tukar skill pijat tingkat master. Satu lagi kesempatan untuk mengumpulkan poin kesalahpahaman. Kau tahu cara memijat. Aku rasa kau hanya ingin memanfaatkan Wei Wei kan? Ku beritahu ya. Wei Wei, apa kau tidak apa-apa? Cing, aku tidak bisa bergerak. Tidak mungkin, kita bahkan belum mulai berkencan. Apakah aku lumpuh? Apa yang kau bicarakan? Aku akan mengambil kartu asuransi kesehatan sekarang juga. Kita akan segera ke rumah sakit. Tunggu aku. Sistem. Tukar skill pijat tingkat master. Keahlian memijat tingkat master, mengonsumsi 25 poin kesalahpahaman. Lanjutkan penukaran. Tukar. Penukaran berhasil. Sisa poin kesalahpahaman, 60. Mungkin akan sedikit sakit. Tahan saja. Apa yang kamu lakukan? Angkat kakimu sedikit lebih tinggi. Aku menemukan kartu asuransi kesehatannya. Kita pergi. Wei Wei sudah seperti ini. Dan kau masih. Jangan bicara omong kosong.
Saya hanya membantu Wei Wei dengan pijatan. Kau berbohong. Kau hanya mencoba memanfaatkan Wei Wei. Di situ. Rasanya anak sekali. Jangan berhenti. Baiklah, Tidak tahu malu. Lepaskan dia. Kalian semua, apa yang sedang kalian lakukan? Kau mesum. Itu ciuman pertamaku. Kak Jing. Orang ini, dia berpura-pura tahu cara memijat, tapi sebenarnya dia hanya mencoba memanfaatkan Wei Wei. Aku mencoba turun tangan dan menghentikannya. Dan hasilnya. tidak. Kak Jing. Saya benar-benar hanya membantu Wei Wei dengan pijatannya. Kamu tumbuh besar di kampung. Bagaimana mungkin kamu tahu cara memijat? Bahkan Kak Jing pun berkata begitu. Dia tidak mempercayaimu. Aku akan menelpon polisi. Wei Wei, punggungmu sudah pulih. Chu Chen menyembuhkan punggungku dengan pijatan. Kalian semua salah menyalahkannya. Sistem. Kenapa saya tidak mendapatkan poin kesalahpahaman? Setiap orang hanya bisa memberikan poin kesalahpahaman sekali sehari. Batasan konyol macam apa itu? Cedera punggung Wei Wei adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa disembuhkan oleh rumah sakit besar. Kamu hanya memijatnya beberapa kali, dan itu benar-benar sembuh. Ibumu tidak pernah menyebutkan kepadaku bahwa kamu tahu cara memijat. Apa saya harus bilang sistem yang memberikannya pada saya? Kak Jing, saya mempelajarinya dari seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok di pegunungan belakang rumah kami. Saya sering memijat keluarga saya di rumah. Hari ini, hanya kebetulan saya menyembuhkan punggung Wei Wei. Jangan berpikir hanya karena kau tahu beberapa trik, kau bisa menyentuh Wei Wei sesukamu. Aku tidak setuju. Cing, Chu Chen dia sebenarnya orang yang cukup baik. Dia tidak mungkin jatuh cinta pada saya hanya karena saya memijatnya kan. Keberuntungan asmara saya akhirnya datang. King benar. Chu Chen, Wei Wei sangat polos. Aku sarankan kamu untuk tidak memiliki niat buruk apapun. Kak Jing benar. Jangan pernah bermimpi seekor katak ingin memakan daging angsa. Reaksi kakak Jing. Apakah dia cemburu? Mungkinkah apa yang terjadi tadi malam membuatnya memiliki perasaan pada saya juga? Tidak, itu tidak benar. Dia sahabat ibu saya. Tidak. Mengapa aku mengatakan hal seperti itu tadi? Chu Chen ingin berkencan. Apa hubungannya denganku? Sudahlah. Untuk menghindari kecanggungan bagi Kak Jing, saya mungkin harus pindah. Sayang sekali. Hari-hari tinggal bersama 3 wanita cantik. Bahkan belum dimulai dan sudah berakhir. Kak Jing. Kalau begitu saya akan di sini. Sekretaris. Halo, CEO Zhu, ada masalah di perusahaan. Para pemasok memblokir pintu masuk di bawah. Mereka menuntut kita menyerahkan berlian segera. Jika kita tidak bisa menyerahkan pengiriman, denda pelanggaran kontrak yang sangat besar akan membuat perusahaan bangkrut seketika. Aku akan segera datang. Kalian semua tetaplah di rumah. Ada krisis di kantor. Aku harus segera pergi. Kak Jing, biarkan kami pergi bersamamu. Meskipun kami tidak bisa banyak membantu, setidaknya kami bisa mendukungmu. Terima kasih kalian berdua. Chu Chen, kamu tetaplah di sini untuk saat ini. Kami pergi dulu. Perusahaan Kak Jin sedang dalam masalah. Mengikutinya sekarang adalah kesempatan sempurna untuk mendapatkan poin kesalahpahaman. Mungkin saya bahkan bisa membantunya keluar dari masalah ini. Kak Jin, saya ikut dengan Anda. Bayar. Bayar. Keluar. Bayar keluar bayar. The film was translated Bayar and keluar bayar. narrated by M. Bayar keluar bayar. Kak Jing, apa yang harus kita lakukan? Ada begitu banyak orang memblokir pintu masuk. Haruskah kita menelepon polisi? Tidak perlu menelepon polisi. Selama saya di sini, perusahaan akan aman sepenuhnya. Situasinya sudah mendesak dan kau masih di sini bicara besar. Perusahaan Kak Jing menghadapi pengiriman berlian senilai 500 juta. Jika kita tidak bisa mengirimkan barangnya, biaya dendanya saja bisa membuat perusahaan bangkrut. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Para pemasok memblokir pintu. Kita bahkan tidak bisa masuk.
Jika kita tidak menelepon polisi lalu apa? Apakah kita hanya akan berdiri di sini dan menonton? King, menelepon polisi tidak akan menyelesaikan masalah. Ayo kita keluar dari mobil dulu. Bayar. Bayar. Jie Elozue telah tiba. Di sana. Jie Elozue, semua berlian di kota ini sekarang berada di tangan Tuan Muda Zhao. Kamu tidak punya satu pul yang tersisa. Jika kamu tidak bisa mengirimkannya tepat waktu, biaya penalti astronomis saja sudah cukup untuk membuat perusahaanmu bangkrut. Seozu, kita sudah bekerja sama selama bertahun-tahun. Kami tidak ingin melihatmu berakhir seperti ini. Satu-satunya jalan keluar adalah setuju untuk menikahi Tuan Muda Zhao. Hanya dengan begitu, perusahaanmu akan terselamatkan. Aku akan mencari cara untuk mengamankan pasokan. Tolong beri aku sedikit waktu lagi. Tapi menikahi Xiaoqi sama sekali tidak mungkin. Zhuin Jingchu. Zhuin Jingchu. Semua berlian di Jiangcheng kini berada di bawah kendaliku. Tanpa persetujuanku, jangan harap bisa mendapatkan satu keping pun. Hanya mengandalkan orang-orang ini. Selain saya, siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu? Xiaoqi, aku bahkan belum menyelesaikan urusanku denganmu kemarin. Tapi kamu sudah berani menunjukkan wajahmu di sini hari ini. Tolong pergi. Kamu tidak diterima di sini. Tidak diterima. Apa kau benar-benar berpikir segelintir orang seperti kalian bisa mendapatkan berlian itu? Sudah lama saya dengar bahwa kau punya dua teman sekamar yang luar biasa. Setelah bertemu mereka sekarang, saya lihat mereka benar-benar sesuai dengan reputasinya. Aku beri kau satu kesempatan terakhir, entahkah? Dan mereka berdua menghabiskan malam bersamaku, dan mungkin aku akan menyelamatkan grup Zoemu. Jika tidak, grup Zoemu tinggal menunggu waktu untuk dinyatakan bangkrut. Xiaoqi, sekelompok pria dewasa seperti kalian menindas wanita. Apa yang bisa kalian lakukan? Kau lagi. Tadi malam, kau adalah orang yang merusak kesenanganku. Karena kau ada di sini hari ini, aku akan membereskan kalian semua sekaligus. Chu Jin, lari. King, telepon polisi. Baik King, karena memiliki lidah yang tajam. Hari ini saya akan memanfaatkan kaki indahmu itu Apa yang kau lakukan? untuk hal yang berguna. Chu Chen. Pria menyebalkan itu pasti sedang membalas dendam padaku karena alasan pribadi. Tunggu, bagaimana dia bisa sekuat itu? Kak Jing, ini seperti menonton balet bela diri di kehidupan nyata. Pecundang. Sampang. Xiaoqi, kau benar-benar lupa pelajaranmu begitu kenyang. Mereka hanyalah sekumpulan orang tak berguna. Xiaoqi, perusahaan kami tidak menyambutmu. Tolong pergi. Zhuin Jingchu, apa kau benar-benar berpikir bahwa dengan orang-orang seperti mereka, kau bisa mendapatkan berlian, dan dia bisa berkelahi tidak ada artinya? Tanpa 500 juta dalam bentuk berlian, grup Zoemu tetap akan bangkrut dan dilikuidasi. Zhuin Jingchu. Tidak ada berlian. 100 kali lipat biaya penalti. Kontra. Bayar. Bayar, Kembalikan uangnya sekarang. Bayar. bayar. Kalian semua. Aku beri kau satu kesempatan terakhir. Entah kalian bertiga menghabiskan malam bersamaku, atau grup Zue bangkrut. Bahkan jika perusahaan ini bangkrut, aku tidak akan pernah membiarkan Xiaoqi ini menindas Wei Wei dan King. Sistem, bisakah saya menggunakan poin kesalahpahaman saya untuk menukar secara langsung berlian di gudang Xiaoqi? Tentu saja kamu bisa. Akan tetapi penukaran tersebut memerlukan pembayaran segera sebesar 500 poin kesalahpahaman. 500 poin kesalahpahaman. Kenapa kau tidak merampok orang saja? Sepertinya saya perlu membuat lebih banyak orang salah paham terhadap saya. Mengerti? Kak Jin, jangan khawatir. Perusahaan tidak akan bangkrut. Itu hanya 500 juta dalam bentuk berlian bukan. Saya akan mendapatkannya untuk Anda. Beri saya 3 menit.
3 menit. 500 juta. Zui Jingchu. Di mana kau menemukan orang bodoh ini? Kemari. Bantu saya dengan siaran langsungnya. Kak Jing, lihat dia. Dia bahkan masih sempat-sempatnya melakukan siaran langsung. Tiga menit. Dalam 3 menit, hujan berlian senilai 500 juta akan jatuh dari langit. Saat itu, akan ada cukup untuk melunasi pengiriman pemasok. 3 menit. Hujan berlian. Apa kalian percaya padanya? Bagaimana mungkin? Tuan Muda Xiao? Hanya orang bodoh yang percaya kata-katanya. Tuan Muda Xiao, jika kau tidak percaya, kenapa kita tidak bertaruh? Jika saya tidak bisa melakukannya, mereka bertiga akan menjadi milikmu. Memberiku 3 wanita cantik secara cuma-cuma. Baiklah, aku terima taruhan ini. Chu Chen, orang macam apa kamu ini? Apa kamu menggunakan kami bertiga sebagai taruhan? Baik King King, jangan khawatir, saya pasti tidak akan kalah. Tidak juga kak, apa kamu tahu? Apa yang kamu katakan? 3 menit. 500 juta. Bahkan drama pendek pun tidak akan berani menulis alur seperti ini. Kalau lo mau mati, jangan seret kami bersamamu. Bagus. Taruhan ini sudah ditetapkan. Sudah terlambat untuk berubah pikiran sekarang. Baiklah, tapi jika saya bisa melakukannya, kau harus bersujud di depan mereka dan meminta maaf. Baik, tidak masalah. Taruhan ini aku terima. Aku akan menunggumu membuatku bersujud. Tuan Muda Xiao, siaran langsung anak ini telah viral. Komentar-komentar bilang dia gila. Beberapa komentar bilang, anak ini adalah pion yang kamu tanam untuk menjilat padamu. Itulah kenapa dia menawarkan 3 wanita cantik kepadamu secara cuma-cuma. Itu benar. Saya antak Tuan Muda Xiao. Tujuannya adalah menjatuhkan grup Zui. Chu Chen, apa kamu juga memihak Xiaoqi? Pasti aku sudah buta, karena pernah mengira kamu pria yang baik. Chu Chen, aku memberikan pengalaman pertamaku padamu. Tadi malam aku mengira kamu datang untuk menyelamatkanku. Tapi ternyata itu semua adalah jebakan yang kamu buat. Bagaimana mungkin kamu membesarkan putra seperti kamu? Kerja bagus Xiao Chu. Jadi dia adalah orang Tuan Muda Xiao selama ini. Akting yang bagus. Aku bertanya-tanya dari mana anak kampung ini punya nyali. Untuk bertaruh melawan Tuan Muda Xiao, itu hanya jebakan untuk menipu Cie Eozie. Menjual orangmu sendiri demi uang. Kamu benar-benar memalukan. Tuan Muda Xiao, seluruh internet bilang anak ini adalah orangmu. Anda sudah memenangkan taruhan ini. Grup Zui dan ketiga wanita cantik ini. Semuanya milik Anda sekarang. Xiao Chu, jika kau ingin menjadi priaku, aku akan menunjukmu sebagai kepala keamanan. Kalian semua, bangun sekarang juga. Mulai saat ini, dia akan menjadi pemimpin kalian. Terima kasih banyak Cio Xiao. Anda benar-benar orang tua angkat saya. Rendah hati. Chu Chen, hanya demi posisi kepala keamanan, kamu mengkhianati Kak Jing dan rela menjadi pesuruh Xiaoqi. Aku benar-benar salah menilaimu. Wei Wei kenapa membuang napas pada orang seperti dia? Aku lebih baik mati daripada memberikan apa yang mereka inginkan. Selamat host, Anda telah memicu kesalahpahaman bagi 3 orang, 5 orang, 20 orang, 50 orang. Poin kesalahpahaman bertambah 500. Sisa poin kesalahpahaman, 560. Seperti yang diharapkan baik online maupun offline. Selama saya bisa menyebabkan kesalahpahaman, saya bisa menghasilkan poin kesalahpahaman. Selamat host, Anda telah memicu kesalahpahaman di antara 500 orang secara bersamaan. Undian misterius telah terbuka untuk host. Saya tidak menyangka ada hadiah lotre. Luar biasa. Waktunya tepat. Waktunya membersihkan nama saya. Cukup Xiao Chu. Apa yang kau lakukan berdiri di sana? Bawa mereka bertiga. Dan kirim mereka ke hotel untukku. Jika kau ingin menjadi anjing, kau harus patuh. Apa aku harus melakukan semuanya sendiri? The film was translated and narrated by M. Anjing. Xiaoqi, kau pikir kau siapa? Kau benar-benar berpikir, saya akan mengkhianati Kak Jing. Karena kau. Saya hanya bercanda. Jing, kita salah paham pada Chu Chen. Dia tidak mengkhianati Kak Jing. Kak Jing. Saya datang dari desa, dan saya sangat menjunjung tinggi rasa terima kasih. Anda telah memperlakukan saya dengan sangat baik.
Bagaimana mungkin saya bisa mengkhianati Anda? Aku memperlakukanmu dengan baik, dan kamu mempermainkanku. Aku tidak bisa lagi membedakan. Apakah kamu orang baik atau buruk? Kakak Jing kamu. Apa yang harus saya lakukan sekarang, agar Anda percaya pada saya? Kamu ingin kami mempercayaimu. Baiklah, kamu yang mengusulkan taruhan ini. Jika kamu menang, lupakan soal kami mempercayaimu. Bahkan jika kamu meminta Weiwei dan aku untuk menjadi pacarmu, aku akan setuju. Kau sendiri yang mengatakannya. Jangan menyesal. Hal yang paling aku sesali adalah pernah percaya meski hanya sesaat bahwa kamu orang yang baik. Cukup. Aku tidak punya waktu menonton aktingmu. Dan kau, awalnya kupikir kau bisa menjadi salah satu orangku. Tapi sekarang, kau bahkan tidak pantas menjadi salah satu orangku. Ji Xiao, dia hanya mengulur waktu. 3 menit sudah habis. Dia kalah. 3 menit sudah habis. 3 wanita cantik. Kalian milikku sekarang. Malam ini aku ingin 1 putra dan 3 putri. Siapa bilang waktunya habis? Masih ada 10 detik lagi. Sistem. Segera jatuhkan semua berlian dari gudang keluarga Xiao. Dengan cara yang paling eksplosif dan paling memalukan dari ketinggian. Saya ingin hujan berlian yang nyata. Menginisialisasi tetesan berlian target, ketinggian 100 meter. Sumber, gudang pusat grup Xiao. Memotong 500 poin kesalahpahaman. Konfirmasi. Konfirmasi. Dalam beberapa detik ini, kau masih berpikir bisa membalikan keadaan. 3, 3 detik bahkan, jika aku memberimu 300 tahun, kau tidak akan bisa pulih. 2, Chu Chen, bahkan jika aku berubah menjadi hantu, aku tidak akan melepaskanmu. 1. Waktu habis. Bocah. Di mana hujan berliannya? Ayo hancurkan aku dengan itu. Bahkan jika ada satu, itu tidak bernilai 500 juta bukan? Apa kau mencoba mempermainkanku? Ini benar-benar hujan berlian. Jatuh, terus saja jatuh. Bagaimana ini mungkin? Kak Jin, apakah berlian ini cukup untuk melunasi pengiriman itu? Berlian ini bernilai jauh lebih dari 500 juta. Kakak Jing Ching Ching, apa kalian melihatnya? Sudah kubilang Chu Chen tidak akan berbohong pada kita. Dia benar-benar melakukannya. Kak Jin, berlian ini tidak mengenaimu tadi kan? Dia mengkhawatirkanku. Setelah cara aku mempermalukannya, dia masih mengutamakan keselamatanku. Semuanya berliannya ada di sini. Setelah kalian menghitungnya, silakan ke bagian hukum untuk menandatangani perjanjian. Jie Zhi sangat murah hati. Kami jelas terlalu tidak sabar tadi. Ya benar sekali. Kami tahu Xie Yuzu pasti punya solusinya. Mereka benar-benar orang yang hanya mengikuti arah angin. Qiu Chen, aku akan menganggap ini hari keberuntunganmu. Hujan berlian yang terjadi 1000 tahun sekali. Dan kau berhasil memprediksinya. Ayo pergi. Berhenti di situ. Shaoqi, apa kau sudah lupa? Adalah milikmu untuk kau apakan saja. Sekarang, bukankah sudah saatnya kau memenuhinya? Bersujud dan minta maaflah pada Kak Jing. Qiu Chen, apa kau bosan hidup? Kau mau berlutut atau tidak? Siapa kau pikir dirimu? Sampai membuatku bersujud. Dan kau berani mengancamku. Sakit. Aku akan bersujud. Aku akan bersujud. The film was translated and narrated Chu Chen by keren sekali. NVIDIA. Apakah seperti ini rasanya dilindungi? Qiu Chen. Kita belum selesai. Chu Chen, terima kasih sudah menyelamatkan kami. Tapi bukankah kamu terlalu luar biasa?
Hujan berlian 500 juta turun tepat seperti yang kamu katakan. Bagaimana kamu melakukannya? Tentu saja sistem memang sekuat itu. Sudah kubilang mulutku. Diberkati bukan? Berhenti mengada-ada. Kamu hanya beruntung. Jangan terlalu sombong. Bukankah tadi ada yang bilang, kalau hujan berlian turun, mereka akan jadi pacarku. Sekarang waktunya bagi kalian untuk menepati janji bukan? Cuchan, kamu tidak tahu malu. Baiklah, anggap saja seseorang bicara lain dan berbuat lain. Menolak untuk mengakui kekalahan. Cuchen, Cing Cing tidak mau. Aku mau. Wei Wei, bagaimana bisa kamu? Baik King King, dengan caramu yang selalu berulah. Jangan-jangan kau mengalami menopause dine dan tidak tahan melihat orang lain bahagia. Kamu ingin melihat apa yang akan kulakukan padamu hari ini? Cuchin, bagaimana bisa kamu mengerjai Wei Wei seperti itu? Romansa adalah masalah serius dan itu tentu saja layak dipertimbangkan dengan cermat. Melihat Wei Wei memegang lengannya, mengapa rasanya begitu sakit? Jelas aku yang ada di sini lebih dulu. Tidak, Sui Jin Chu, apa yang sedang kamu pikirkan? Dia adalah putra sahabat baikmu. Aku tidak bercanda. Tunggu aku membantu Kak Cing melewati krisis ini. Kenapa dia menghentikanku? Jangan-jangan dia benar-benar punya perasaan padaku. Karena kejadian malam itu berhenti. Dia sahabat ibu saya. Kenapa imajinasiku liar sekali? Jika Kak Cing bilang itu bercanda, maka itu pasti hanya bercanda. Aku datang ke kota ini untuk mencari kerja. Jadi soal asmara harus dikesampingkan dulu. Ayo pergi, masalahnya sudah selesai. Semua orang pasti lelahkan. Ayo kita pulang lebih awal. Xiao Hei, ketua grup Xiao. Gadis itu Zun Jingchu, dan pria itu Chu Chen. Mereka, jangan katakan sepatah kata pun lagi. Aku menonton siaran langsungnya. Kau telah membawa aib total bagi keluarga Xiaoku, ayah aku. Aku mengajarimu saat singa berburu kelinci. Ia menggunakan kekuatan penuhnya. Namun kau membiarkan seorang anak asing menginjak-injak reputasi keluarga Xiao kita ke dalam lumpur. Ayah bocah itu aneh. Hujan berlian yang terjadi 1000 tahun sekali. Dia memprediksinya. Aku, berlian berjatuhan di sana. Dan berlian senilai 500 juta. Di gudang kita lenyap begitu saja. Apel. Berlian kita hilang. Ini bukan pencurian biasa. Pengawasan di sana tidak menangkap apapun. Dan rekaman keamanan gudang tidak menunjukkan apapun sama sekali. 500 juta dalam bentuk berlian lenyap begitu saja ke udara. Namun tepat setelahnya, berlian-berlian itu muncul tepat di pintu masuk grup Z. Maksudmu Chu Chen yang melakukan ini? Kenapa King King belum datang? Kemana dia pergi? Untuk merayakan perusahaan Kak Jing yang berhasil melewati krisis ini, aku benar-benar harus menuangkan beberapa gelas untuk merayakannya. Peringatan sistem. Undian misteri akan segera berakhir. Host mohon segera selesaikan undiannya. Aku hampir lupa soal undian. Aku harus kembali ke kamarku dan melihat barang bagus apa yang bisa kudapatkan. Kakak Jing King King. Wei Wei, kalian lanjutkan saja mengobrolnya. Aku akan kembali ke kamar untuk mengurus sesuatu. Chu Chen, aku tidak peduli siapa kau. Jika kau berani menyentuh bagian kue keluarga Xiao, kau sebaiknya bersiap untuk dihancurkan. Sudah kubilang, tidak mungkin pecundang sepertinya bisa seberuntung itu. Jadi dia menggunakan berlian kita untuk menambah lubang keuangan Zun Jingchu. Pasangan tercela ini. Aku ingin mereka menyesal telah dilahirkan. Selidiki. Gunakan setiap sumber daya yang kau miliki untuk menggali segalanya tentang Chu Chen ini. Latar belakang aslinya. Perjamuan bisnis besok malam adalah kesempatan terbaik kita untuk menyelamatkan muka dan menghancurkan sepenuhnya Grup Z. Aku tidak ingin melihat kesalahan lagi. Ayah Chu Chen hanyalah orang udin. Dia tidak mungkin. Diam. Seseorang yang mampu mencuri 500 juta berlian. Mungkinkah dia benar-benar seorang anak kampung? Segera kerahkan tim bayangan untuk ini. Anak ini jelas lebih dari yang terlihat.
Aku mengerti ayam. Aku akan segera menyelidikinya. Qiu Chen, siapapun kau, menyentuh properti keluarga Xiaoku adalah tindakan bunuh diri. Sistem aku ingin menarik hadiah. Selamat kepada host karena memenangkan hadiah utama. Ya ampun. Aku langsung dapat hadiah utama di percobaan pertama. Aku sangat beruntung. Selamat kepada host karena mendapatkan bar tanding tingkat guru. Bonus lidah dewa anggur disertakan. Hanya keterampilan meracik minuman. Kau bercanda. Tunggu, apakah sistem sudah memprediksinya? Bukankah Bai Qingqing yang bermulut tajam itu sedang meracik minuman di bar sekarang? Ini kesempatan sempurna untuk pamar di depannya dan memastikan dia tidak akan meremehkanku lagi. Kemarilah. Rasakan keahlianku. Setelah meminum gelas ini, aku jamin kamu akan melupakan semua kenangan pahit itu. Rasanya lembut di lidah, dan lapisannya sangat kaya. Qingqing teknikmu telah meningkat lagi. Ini bukan sekadar peningkatan. Qingqing kita adalah permata mahkota Rose Bar. Di seluruh dunia, bar tanding Jiang Cheng, selain Tuan Wang, dia yang terbaik. Qiu Chen, kamu harus mencoba sedikit juga. Ini adalah koktail khas Qingqing. Ini pasti akan membuka matamu. Biarkan dia meminumnya. Itu seperti memberikan mutiara pada babi. Sayang sekali minuman anak itu. Kau menggunakan gin setengah ons terlalu banyak. Jus lemonnya kurang segar. Dan sirupnya terlalu manis. Keseimbangan rasanya hancur total. Qiu Chen, jangan berpikir hanya karena kamu telah menghafal beberapa istilah teknis dari internet. Kamu benar-benar seorang ahli. Biar ku beritahu kamu bukan siapa-siapa. Qingqing mungkin dia hanya tidak terbiasa dengan rasanya. Anak ini hebat dalam segala hal. Kecuali dia suka menyombongkan diri. Jika kamu tidak mengerti, katakan saja. Tidak perlu berpura-pura menjadi ahli. Orang bahkan tidak percaya padamu saat kau bicara jujur. Suasana sosial di kota ini benar-benar mengerikan. Aku akan meracik satu untuk kalian lihat sekarang. Baiklah, jika kamu tidak bisa meracik minuman yang membuatku terkesan hari ini, kemasi barang-barangmu dan segera pergi. Dan jika minuman yang kubuat memuaskan kalian, maka kau harus. Mulut Bai Qingqing mungkin tajam, tapi bentuk tubuhnya benar-benar mengesankan. Maka kau harus memakai bikini terbaru dan memberiku pijatan seluruh tubuh. Qiu Chen, kamu benar-benar tidak tahu malu. Misi terbatas waktu vindikasi Dewa Anggur telah diterbitkan. Host harus menggunakan keahlian bartending di bar untuk menciptakan dan menyelesaikan kesalahpahaman besar. Dapatkan 500 poin kesalahpahaman. Hadiah, peningkatan sistem. Membuka skill pantulan kesalahpahaman. Ditambah 1 undian hadiah misterius tambahan. Peningkatan sistem dan undian hadiah. Aku terima misi ini. Qiu Chen, apa yang kamu lamunkan? Bukankah kamu akan meracik minuman? Aku ingin melihat minuman anak. Macam apa yang bisa kamu buat? Jangan terburu-buru. Aku akan mengajarimu cara meracik minuman. Itu tidak benar. Jika aku meracik minuman sekarang, yang benar-benar memuaskan mereka, itu akan mengungkap kekuatanku yang sebenarnya. Bagaimana jika itu mengganggu penyelesaian misi? Tidak, tentu saja tidak. Qiu Chen. Dia cuma bercanda. Dia dari kampung. Apa yang dia tahu tentang bartending? Siapa bilang aku tidak tahu? Datanglah ke bar malam ini. Aku sendiri yang akan meracik minuman untukmu. Kalau kamu tidak sanggup kalah, bilang saja. Kenapa repot-repot membuat alasan ingin ke bar untuk melihat wanita cantik? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Qiu Chen,
Aku sangat berterima kasih karena kamu menyelamatkanku hari ini. Tapi kamu harus realistis. Berhentilah menyombongkan diri sepanjang waktu. Kamu tidak akan beruntung setiap saat. Aku sudah lelah sepanjang hari. Aku akan kembali dan beristirahat dulu. Lihat itu Wei Wei. Dia tidak berguna selain hanya membual. Kak Jing bahkan tidak lagi mau membicarakannya. Chu Chen, Cing memang belak-belakan kalau bicara. Jangan dimasukkan ke hati. Tidak, aku menanggapi mereka dengan serius. Dan aku juga menanggapi taruhan ini dengan serius. Malam ini. Bab itu. Baik King. Kau akan memakai bikini. Jangan pikir kau bisa lari dariku saat waktunya tiba. Silakan tertawa akan kubiarkan. Setelah malam ini, jika kamu tidak bisa meracik minuman yang kuinginkan, aku akan menyuruhmu mengemasi barang-barangmu segera. Dan keluar dari villa ini. Nona Cing, seorang pelanggan secara khusus memintamu untuk meracik minuman. Tolong bawakan 2 koktail untuk kedua temanku. Baik, terima kasih. Nanti akan kulihat minuman macam apa yang sebenarnya bisa kamu racik. Tidak masalah. Chu Chen jangan gegabah. Cing hanya bermulut tajam. Minta maaf saja, nanti juga baik-baik saja. Kenapa bersikeras dengan taruhan ini? Apa kamu benar-benar ingin pindah dari villa? Wei Wei, terima kasih atas perhatianmu. Tapi jangan khawatir. Saat aku kalah nanti, sudah pasti bukan aku yang akan melakukannya. Dia. Matanya begitu fokus. Pria yang fokus itu sangat tampan. Kalian berdua silakan duduk. Aku akan segera kembali. Aku harap kamu bisa tetap percaya diri seperti ini nanti. Seperti dugaan Cing tidak salah. Dia benar-benar hanya datang untuk melihat wanita cantik. Apa aku tidak cukup menarik baginya? Matanya hampir keluar. Apakah itu benar-benar secantik itu? Cemburu. Apa dia benar-benar menyukaiku? Lepaskan aku. Jangan berani-berani menyentuhku. King. Lepaskan. Bartender terbaik di Rose Bar. Minuman yang kau racik tidak ada bedanya dengan air kencing kuda. Anfang tokoh berpengaruh. Kemari, biar kutunjukkan apa itu meracik minuman yang sesungguhnya. Biarkan aku pergi. Tuan Muda Red, Liu Fengdu pemilik Rose Blood. tolong jangan marah. Aku akan menyuruh orang lain meracik minumanmu sekarang. Tolong demi aku. Jangan mempersulitnya. Kau pikir kau siapa? Mengharapkanku untuk menghormatimu. Baik King. Kau memberitahuku sebulan yang lalu bahwa jika aku bisa mengidentifikasi kekurangan dalam bartendingmu, kau bersedia memasuki duniaku. Malam ini, aku awalnya mengundang bartender nomor 1 Jiang Cheng, Wang Feng untuk menyaksikannya. Sayang sekali. Setelah mencicipi karya seorang guru, aku sadar, minuman yang kau racik ini lebih buruk dari sampah. Tidak perlu dia ikut campur. Kau sudah menderita kekalahan telak. Renping, aku hanya bercanda denganmu hari itu. Jangan mengira itu benar-benar terjadi. Lelukon, maaf. Aku benar-benar mengira itu nyata. Aku pasti akan membuatmu membayar pelajaran ini. Kakak Jing Cing, apa kalian melihatnya? Sudah kubilang Chu Chen tidak akan berbohong pada kita. Dia benar-benar melakukannya. Kenapa aku malah memikirkan dia? Chu Chen, akankah dia benar-benar datang menyelamatkanku? Chu Chen mungkin sangat ingin melihatku mempermalukan diri sendiri. Bagaimana mungkin dia datang untuk menyelamatkanku? Itu cuma koktail kan? The film was Kenapa kau translated mempersulit and seorang gadis? narrated Kau by mau Ed minuman? Media. Aku akan melakukannya. Jangan takut Cing. Chu Chen ada di sini. Satu lagi orang yang kurang ajar, hanya mengandalkan itu. Kau pikir kau bisa menjadi pahlawan? Chu Chen sangat mampu. Jika kamu bersikap tidak sopan lagi pada Cing, awas saja dia akan menghajarmu sampai babak belur. Mampu?
Begitu aku selesai dengan dia, aku akan menunjukkan padamu betapa tidak bergunanya dia. Seseorang, lumpuhkan pria ini, bawa gadis itu. Tidak berguna. Dia benar-benar datang untuk menyelamatkanku. Sepertinya sikap Qingqing terhadap Chu Chen telah berubah. Nah, kau dalam masalah sekarang. Tunggu saja kau. Misi sistem mengharuskan meracik minuman. Aku perlu mendapatkan 500 poin kesalahpahaman untuk menyelesaikannya. Jika dia pergi, bagaimana aku bisa menyelesaikan misinya? Ayo pergi. Tunggu. Qingqing, jangan takut. Chu Chen membela kamu. Kamu membulinya, lalu berpikir bisa pergi begitu saja. Tidak mungkin. Tidak. Ren Feng adalah sosok yang kuat di antara geng-geng di Jingcheng. Dia praktis orang yang memegang kendali. Aku tidak bisa menyerat Chu Chen dan Wei Wei ke dalam masalah ini. Di wilayahku di Jiangcheng, coba sentuh aku sedikit saja. Aku akan memastikan kau tidak hidup untuk melihat matahari esok hari. Saudara Ren, ini kesalahpahaman. Semuanya hanya kesalahpahaman. Anak buahmu yang memukul duluan. Itu hanya refleks. Bela diri. Murni membela diri. Saudara Ren, kau mau minuman kan? Kalau begitu aku harus menunjukkan keahlianku hari ini. Saat kau melakukannya, cicipilah spesialitasku. Aku jamin kau akan puas. Dia. Apa yang dia lakukan? Tampilan ketangguhan yang tiba-tiba itu. Apakah itu semua hanya imajinasiku? Dia baru saja bersujud. Chu Chen, permainan apa yang sedang kamu mainkan? Kupikir anak ini seseorang yang kuat. Ternyata dia hanya orang tidak berguna tanpa tulang punggung. Kau mau meracik minuman untukku? Apakah kau layak? Saudara Ren, jika minuman yang kubuat tidak memuaskanmu, maka malam ini Bai Qingqing adalah milikmu untuk digunakan sesukamu. Kupikir dia akan melawan. Ternyata dia hanya penjilat yang merendahkan diri. Baik Qingqing, di mana kau menemukan sampah seperti ini? Chu Chen, berpikir bahwa aku masih punya harapan padamu. Aku tidak pernah menyangka kamu akan menjadi pengecut yang tidak punya pendirian. Chu Chen, kamu sama sekali tidak tahu cara meracik minuman. Apa hakmu menggunakan Qingqing sebagai taruhan? Wei Wei juga telah salah paham padaku. Sudahlah, setelah misi selesai, aku akan menjelaskannya pada mereka nanti. Pria ini benar-benar menarik. Mendengar dia mengatakan itu, dia jelas tidak tahu cara meracik minuman. Dia sebenarnya menyerahkan pacarnya sendiri kepada orang lain. Tidak ada yang bilang tidak. Sempurna. Semua orang di klub sekarang telah salah paham padaku. Tunggu saja. Begitu aku memamerkan keahlian meracik minumanku yang luar biasa, poin kesalahpahaman ini akan jadi milikku. Saudara Ren, bukankah kau bilang minuman buatannya itu sampah? Biar aku sendiri yang meracik satu untukmu. Jika rasanya tidak memuaskanmu, maka aku akan memintanya memakai bikini dan memberimu pijatan. Bagaimana menurutmu? Kau tentu tahu cara bermain pijat bikini. Itu usulan yang bagus. Aku menyukainya. Chu Chen, apa kamu sudah gila? Apa kamu menggunakan aku sebagai taruhan? Chu Chen, apa yang akan terjadi jika kamu kalah? Jika Qingqing diganggu olehnya, apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir. Sudah kubilang aku tidak akan kalah. Jika kita membiarkan mereka mengumpulkan geng untuk berurusan dengan kita bertiga, saat itulah kita benar-benar tamat. Saudara Ren, bagaimana menurutmu tentang usulan itu? Bagus. Karena kau nak menyerahkan Bai Qingqing kepadaku sendiri, maka aku tentu saja tidak punya alasan untuk menolak. Tolong sambut guru miksologi papan atas Jiangcheng. The film was translated Tuan Wang Feng. and narrated by M Media. Wang Feng ahli peracik minuman nomor 1 Jiangcheng. Ren Fan, apakah sampah semacam ini benar-benar mengharuskanku muncul secara pribadi? Tidak perlu bertanding. Aku mengaku kalah.
Bai Qingqing, kau masih menyebut dirimu sebagai puncak dunia bertanding. Kau bahkan tidak punya nyali untuk menghadapi kompetisi. Jika aku tidak ada di sini hari ini, kau pasti sudah dibawa oleh Ren Fan, si orang tua mesum itu. Chu Chen, lantas kenapa jika kamu ada di sini? Bukankah kamu orangnya yang mendorongku ke dalam lubang api ini? Qiu Chen, kau harus menerima hasil taruhan. Karena Bai Qingqing telah kalah, itu berarti aku menang. Akulah yang berpartisipasi dalam kompetisi ini. Dia mengakui kekalahan. Tidak ada hubungannya denganku. Kenapa harus berakhir? Bahkan Bai Qingqing tidak berani bersaing melawan Tuan Wan. Kau anak kampung, apakah kau layak? Biarkan dia bersaing. Bisa mengamati. Tuan Wang meracik minuman dari dekat. Adalah berkah yang diperoleh selama beberapa masa kehidupan. Sesuatu yang orang rendahan sepertinya tidak akan pernah bisa dapatkan. Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu satu kesempatan. Tapi aku harus katakan ini sebelumnya. Jika kau kalah, kau ikut pulang denganku. Denganmu. Kembali ke kampung. Lupakan saja. Dengan sistem yang mendukungku, tidak mungkin dia bisa mengalahkanku. Aku secara pribadi benar-benar tidak boleh kalah. Mohon maaf, semuanya. Ini pertama kalinya bagiku, jadi tanganku agak kaku. Sangat wajar. Rasanya benar-benar cukup intens. Anak muda, kenapa aku tidak mengajarimu? Seperti apa mixologi yang sesungguhnya? Minuman ini adalah yang kuracin, khusus untukmu. Mawar berdarah. 2 tegukan mencapai pikiran. 3 tegukan. Dan itu menyentuh jiwa. Tuan Wan, mawar berdarah ini benar-benar mahakarya di antara minuman. Kau punya selera. Silakan coba saja. Minuman keras ini sangat enak. Seumur hidupku, aku belum pernah mencicipi minuman seindah ini. Chu Chen, bahkan jika aku berubah menjadi hantu, aku tetap tidak akan memaafkanmu. Indah. Datang dan cicipi apa itu. Keahlian puncak yang sebenarnya. Minuman ini, bagaimana bisa rasanya begitu enak? Karena kau sudah mengaku kalah, jangan menunda-nunda. Jangan sentuh dia. Bukan hakmu untuk mundur sekarang. Tuan Muda Ren, minuman yang kubuat, kau bahkan belum mencicipinya. Bagaimana kau bisa begitu yakin kalau kau sudah menang? Membuka sampan di tengah pertandingan bukanlah kebiasaan yang baik. Qiu Chen, buka matamu dan lihat sekeliling. Apakah ada orang di sini yang mau menyentuh sampahmu? Jika kau tidak mampu kalah, jangan berjudi. Apa kau benar-benar berpikir aku Ren Fan begitu mudah ditindas? Jika bukan karena kesombonganmu, kompetisi ini bahkan tidak akan ada. Aku sudah lama menganggapmu tak tertahankan. Kau jelas tidak punya bakat. Namun kau bersikeras menyeret Qingqing ke dalam taruhan ini. Kau pantas menerima kekalahan ini. Siapapun yang meminum gelas pertamaku ini, akan kuberi 1000 yuan. Saya akan melakukannya. Kenapa melewatkan uang yang mudah? Bocah konyol sekali. Minuman ini seperti galaksi yang mekar di lidah. Apakah semua orang sudah melihatnya? Bos Liu telah dibuat bisu oleh rasanya. Seseorang, bertindaklah. The film was Semuanya mundur. translated Minuman and ini narrated by M. benar-benar Media. sebuah keajaiban. Sepertinya indera perasa Anda telah gagal. Minuman Tuan Wang adalah yang seperti air komberan. Itu tidak lebih dari air cucian piring. Kamu benar-benar berani menyebut minuman Tuan Wan air cucian piring. Hari ini, aku akan menghancurkan barmu sampai berkeping-keping. Tunggu. Biarkan aku mencicipi sampah ini sendiri.
Ini tidak mungkin. Apakah Liu Fendo membelaku? Berpikir bahwa aku masih menaruh harapan pada Chu Chen? Lihat. Tuan Wang sangat jijik sampai dia gemetar. Liu Fendo, kamu tamat. Tutup mulutmu. Dewa Anggur terlahir kembali. Tolong terima saya sebagai murid Anda. Tuan Wang, kamu benar-benar ingin magang pada orang udik. Wang Fen, dia bisa mengenali minuman berusia sahabat hanya dari aromanya. Pria dengan kaliber seperti itu, bagaimana mungkin apa yang dia katakan bisa palsu? Dan kamu benar-benar, demi seorang pecundang, mengkhianatiku. Kamu pikir kamu layak mempertanyakan Dewa Anggur? Gunakan lidahmu sendiri untuk menebus dosamu. Anggur ini membakar darahku. Aku kalah. Aku sudah kalah. Mungkinkah bahwa kita benar-benar salah paham padanya? Chu Chen, kamu hebat sekali. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Bukan begitu. Atau apakah itu seseorang yang tidak percaya padaku? Dewa Anggur, tolong jadikan saya murid Anda. Saya akan melakukan apa saja. Baru sekarang kau berharap menjadi muridku. Sudah terlambat. Saudara Ren. Sepertinya, aku telah memenangkan taruhan ini. Kalau begitu mulai sekarang, jangan ganggu King King lagi. Tenang saja, mulai hari ini. Perasaanku pada King King hanya akan menjadi perasaan kakak kepada adik, tidak lebih. Saya hanya meminta Anda Kacu, saat Anda punya waktu, bisa meracik beberapa minuman untuk saya. Kita lihat saja bagaimana sikapmu nanti. Tenang saja. Chu Chen, dia benar-benar menyelamatkanmu. Dia benar-benar luar biasa. Selamat host Anda telah memicu 10 kesalahpahaman 50 orang. Poin kesalahpahaman bertambah 500. Tugas sistem selesai. Sistem sedang ditingkatkan. Sisa poin kesalahpahaman 560. Tugas selesai. Keterampilan, pantulan kesalahpahaman, diaktifkan, memberikan host 1, undian misteri. Apakah Anda ingin mengundi sekarang? Tidak usah terburu-buru. Aku akan menggambarnya saat kembali nanti. Baik King King, pemenang dan yang kalah sudah ditentukan. Sekarang, saatnya bagimu untuk memenuhi syarat taruhan kita bukan? Ikutlah denganku ke ruang pribadi untuk mengobrol. Ayo, tunjukkan padaku. Bikini yang memalukan itu. Apa kamu benar-benar akan memakainya untuknya? Kenapa tidak? Apa kau menolak untuk mengakuinya lagi? Nona Bai, kebiasaanmu yang tidak pernah mau mengakui kekalahan. Sudah mendarah daging bukan? Aku tentu ingat taruhannya. Namun, di mana aku bisa menemukan bikini di sini? Bagaimana kalau kita ganti dengan saya mengajakmu kencan pribadi? Bagaimana menurutmu? Dengan pesonaku dan fakta bahwa aku yang memulai kencan ini, bagaimana mungkin dia bisa menolak kencan? Jika perasaan mereka semakin dalam setelah mereka bersama, apakah aku masih punya kesempatan? Tentu saja tidak. Aku keberatan. Aku menolak. Gadis ini, reaksinya bahkan lebih kuat dariku. Jangan bilang dia juga cemburu. Nona Bai, jangan mencoba mengalihkan pembicaraan. Aku setidaknya adalah orang yang sangat praktis. Aku hanya suka melihat wanita cantik yang menundukkan kepala karena kalah. Chu Chen, kesempatan untuk berduaan denganku. Apa benar-benar tidak membuatmu tergoda sama sekali? Cing, semua orang sedang menunggu. Pijat bikini. Taruhan tetaplah taruhan. Kamu harus menepati janjimu. Kamu tidak bisa begitu saja menolak membayar utangmu. Aku benar-benar tidak menyiapkan bikini. Tapi di kamarku, aku punya sesuatu yang jauh lebih istimewa. Apa kau ingin datang dan melihatnya sendiri? Aku jamin, kau tidak akan pernah melupakannya. Lin, Wei, aku akan membawanya langsung ke kamarku. Mari kita lihat bagaimana kau bisa ikut campur sekarang. Seorang pria dan wanita berduaan di dalam kamar dengan bikini.
Habislah sudah, jika ini benar-benar terjadi, aku benar-benar tersingkir dari persaingan. Seharusnya aku membawa pakaian Victoria's Secret itu bersamaku. Jangan pernah melupakannya. Apa yang sedang kalian berdua lakukan? Jika kakak Jing mengetahui hal ini, aku pasti tamat. Sistem. Tukar satu set bikini segera. Pakaian Phantom Series. Penukaran berhasil. 5 poin kesalahpahaman dikonsumsi. Sisa poin kesalahpahaman 555. Maaf soal itu. Aku tahu kau tidak akan membawanya. Jadi, aku secara khusus menyiapkan satu set untukmu. Kau, dasar mesum. Lo mau gue pakai ini dan memijat Anda di bar. Kalau sampai tersebar, bagaimana aku bisa menunjukkan wajahku lagi di kantor? Dia benar-benar sangat peduli padaku. Dia bahkan menyiapkan rencana cadangan untuk berjaga-jaga dari Cing-Cing. Gadis konyol Lin Weiwei itu, kenapa dia menatapku? Mungkinkah dia juga ingin memakai bikini? Sialan ini, tersenyum begitu penuh nafsu. Jadi dia sudah menungguku di sini sejak tadi. Dia sudah menyiapkan bikini itu sebelumnya, hanya untuk mempermalukanku di depan umum dan membuatku benar-benar terhina. Jika kau tidak mau, aku akan mengundang Kak Ren masuk. Apapun yang ingin dia lakukan padamu, bukan urusanku. Baiklah, aku setuju denganmu. Aku akan pergi berganti pakaian sekarang. Apa itu cukup? Cepatlah. Bentuk tubuh ini benar-benar kelas dunia. Apa kau sudah puas melihatnya? Boleh aku pergi berganti pakaian sekarang? Bikininya sudah terpasang. Pijat aku. Kau, Chu Chen, dia tidak mau. Aku yang akan melakukannya. Aku akan memijatmu saja. Siapa bilang aku tidak bisa memijat? Itu hanya pijatan bukan. Aku bisa memijat. Kalau begitu kita lakukan berdua. Itu tidak benar. Dua wanita cantik berebut untuk memijatku. Mungkinkah The mereka film was berdua menyukaiku? translated and King benar. narrated by Chu Jin, Media. Wei itu polos. Aku sarankan kamu untuk tidak menyimpan pikiran-pikiran nakal. Mengapa Kak Jin mengatakan itu? Tepat di saat ini. Lupakan saja. Aku tidak boleh menggoda mereka berdua lagi. Ibuku mengirimku ke kota agar aku bisa fokus membangun karir. Sekarang bukan waktunya untuk terbuai dalam pergaulan wanita.
Baiklah. Aku hanya bercanda dengan kalian berdua. Sudah larut. Kalian harus segera kembali. Sudah kubilang Chu Chin berasal dari kampung. Bagaimana mungkin dia tahu cara meracik minuman? Kamu yang bersikeras membawanya ke bar. Jika minumannya terasa tidak enak, itu salahmu sendiri. Kenapa wajah kalian ditekuk begitu? Ayah sudah memeriksanya. Chiu Chen itu tidak punya latar belakang sama sekali. Dia hanya seseorang yang datang ke kota untuk pertama kalinya mencari kerja. Dan saat dia tiba di kota, dia mulai berkeliaran di sekitar Zhu Jingchu. Mereka bilang, dia datang ke Jiangcheng hanya untuk mencari Zhu Jingchu. Saat Zhu Jingchu magang 5 tahun lalu, dia dirawat oleh ibunya, entah kenapa. Tapi mereka menjadi sahabat karib. Seorang anak kampung tanpa latar belakang keluarga. Berani-beraninya melawan saya. Kirimkan pemberitahuan untuk gala besok malam. Kita menargetkan grup Zui. Siapapun yang berani mencuri 500 juta dariku, aku akan membuatmu. Seluruh grup Zhu melunasi utangnya. Kak Jing, tolong jangan memarahiku lagi. Ini terlalu canggung. Jatuh ke dalam lubang, mendapat pelajaran. Mari kita lihat, apakah dia masih berani menyombongkan diri di masa depan. Kak Jing, Chu Chen, tidak menyombong. Ching Ching lah yang kalah. Dia menang. Apa yang kamu katakan? Wang Feng, bartender nomor 1 di Jiangcheng, benar-benar berlutut dan memohon untuk menjadi muridnya. Apakah kamu bercanda? Seberapa mampu Chu Chen? Apa kamu pikir aku tidak tahu? Cukup. Semuanya istirahatlah. Baru 1 hari. Dan kedua gadis ini sudah melindunginya seperti ini. Jika ini berlanjut lebih lama lagi, siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi? Chu Chen, besok malam, temani aku ke perjamuan bisnis. Wei, King, jangan terlalu memikirkannya. Penghinaan yang diderita Xiaoqi terakhir kali, dia pasti akan menghapusnya di acara besok malam, perjamuan kelas atas Jiangcheng. Aku membawa Chu Chen untuk melindungi keselamatanku. Apa benar hanya demi keamanan? Kenapa aku merasa cara mereka bertiga menatapku agak aneh? Konferensi negosiasi bisnis Jiangcheng. Dasi ini terlalu kencang. Aku tidak menyangka. Dia terlihat begitu tampan dengan setelan jas. Kak Jing, bukankah tadi kamu meminta Chu Chen untuk bekerja sebagai pengawal? Ini sudah setelan ke-8. Jangan-jangan kamu mencoba membuat Chu Chen berpura-pura menjadi pacarmu. Kak Jin, matamu membeku. Ada begitu banyak orang yang menonton. Apa kau tidak takut orang-orang akan salah paham? Aku tidak takut. Apa yang kamu takutkan? Malam ini, berpura-puralah menjadi pacarku. Berpura-pura menjadi pacarmu. Apakah kau sudah merencanakan ini sejak awal? Memintaku untuk berpura-pura menjadi pacarmu malam ini. Terus kenapa? Aku memintamu berpura-pura menjadi pacarku. Kamu tidak mau. Tidak, tapi aku takut ibuku mungkin akan salah paham. Jangan khawatir. Kita hanya berpura-pura menjadi pasangan. Chu Chen,
tanganmu. Kak Jing, jika kita akan melakukan ini, kita harus cukup meyakinkan untuk menipu penonton. Menurutmu The begitu? film was translated Aku pasti sudah and gila. narrated Bagaimana by bisa aku Ed menyeretnya Media. untuk menjadi pacarku? Jadi dia orangnya. Jenius misterius yang menyelamatkan perusahaan Zhu Jingchu dari krisis. Tunggu. Wajah itu. Pria yang diimpikan Wei Yu untuk direkrut. Justru berada di kubu musuh bebuyutanku. Ini mulai menarik. Siapa orang di samping Xie Eozie untuk membuat Ratu Es melanggar aturannya dan membawa pendamping pria ke perjamuan? Dia pasti naga asli dari ibu kota kekaisaran. Dia bukan naga sungguhan. Dia hanyalah orang tak berguna di lapisan terbawah masyarakat. Seorang pecundang. Tuan Muda Xiao, kamu sepertinya menyeratkan sesuatu. Mungkinkah kamu mengenal pria ini? Bukan sekadar orang yang kukenang. Dia adalah orang udik yang terkenal itu. Hanya seorang pekerja yang mengangkut batu bata di lokasi konstruksi. Xie Eozu adalah pebisnis elit yang ternama di Jiangche. Menemukan anak kampung seperti ini benar-benar menurunkan statusnya, bukan? Seorang pecundang yang mengalahkan 10 desain kelas atas dalam 10 menit. Jika dia seorang pecundang, maka semua orang di sini kemungkinan lebih buruk dari pecundang. Tepat sekali. Jika ada yang layak berdiri di samping Xie Eozie, itu pastilah seseorang seperti Anda, Tuan Muda Xiao, dengan latar belakang keluarga, kemampuan dan penampilan Anda. Seorang elit dalam segala hal. Siapapun yang kupilih Zhu Jingchu untuk bersamaku. Sejak kapan? Aku harus menjelaskan diriku padamu. Aura yang luar biasa. Xie Eozie, tolong jangan marah. Semua orang hanya punya niat baik. Jika perjamuan malam ini dimaksudkan untuk menghakimi kehidupan pribadiku Zhu Jingchu, maka maaf saja, aku tidak akan meladeninya. Itu cara yang cukup mudah untuk menyingkirkan kami. Zhu Jingchu, apa kau benar-benar setinggi dan semulia itu? Atau apakah ini hanyalah realitas yang tak terkatakan, yang muncul begitu topengmu terlepas? Hyeoki, apa yang kamu pikir sedang kamu lakukan? Apa yang kupikir sedang kulakukan? Tentu saja aku ingin bermain denganmu. Sayangnya, kau lebih memilih membiarkan orang tak dikenal menu Ligang EMO daripada tunduk padaku. Terus kenapa kalau dia dari kampung? Semua orang yang duduk di sini mundur 3 generasi. Dan keluarga siapa yang dulunya bukan petani? Tanpa kami bertani, kalian akan kelaparan. Tanpa kami mengangkut batu bata dan memasang semen, apakah kalian bahkan punya rumah untuk ditinggali? Lihatlah baik-baik, setiap batu bata di bawah kakimu, dan setiap ubin di atas kepalamu, dibasahi oleh keringat kami. Aku benci orang-orang seperti kalian, yang memandang rendah orang lain. Dia benar-benar berani memukul Tuan Muda Xiao. Orang gila ini mencoba meruntuhkan langit. Kau berani memukulku. Kau ucapkan satu kata lagi, dan aku akan memastikan kau menjadi Kasim. Menarik. Dia benar-benar berani memukul tuan muda manja seperti Xiaoqi di depan semua orang. Chu Chen, identitas tersembunyi apa lagi yang kamu miliki yang tidak diketahui siapapun? Ayah, tolong aku. Nah, kamu pikir karena Xie Eozie mendukungmu, kamu bisa main tangan pada putraku? Atau mungkin karena ibumu adalah sahabat Zhu Jingchu? Apakah itu sebabnya kamu begitu nekat? Xie Eozie sebenarnya adalah orang tuanya. Bukankah mereka pasangan? Tidak heran Xie Eozie begitu tertutup selama bertahun-tahun. Jadi itu tipenya. Dia suka wanita yang lebih muda. Tidak disangka Xiaoqi menyelidiki Chu Chen di belakang kita. Koneksi orang tua yang bahkan seharusnya tidak ada. Orang-orang ini hanya mencoba menjilat keluarga Xiao. Mereka benar-benar tidak tahu malu. Namun ini memberiku kesempatan. Pertunjukan dimulai. Gelombang poin kesalahpahaman ini akan meledak. Siapa bilang kita tidak bisa jatuh cinta hanya karena aku sahabat ibunya? Tidak bisakah kita bersama? Apa kita memiliki hubungan darah? Dia belum menikah dan aku tidak terikat. Kenapa kita tidak bisa bersama? Kak Jing benar-benar memainkan perannya lebih baik dariku. Konyol. Bahkan kelinci tidak memakan rumput di dekat lubangnya sendiri. Kamu benar-benar mengejar putra sahabatmu sendiri. Semuanya coba pikirkan. Jika itu adalah putramu sendiri dan sahabatmu berkencan satu sama lain, bisakah kamu menerimanya? Ketua Heihu benar. Tindakan skandal seperti itu adalah aib bagi seluruh komunitas bisnis Jiangcheng.
Keluarga Li dengan ini memutuskan semua hubungan dengan grup Zui. Keluarga Sun menghentikan kemitraan kami. Keluarga Wang menarik diri. Keluarga Xiao, Keluarga Lu. keluarga Liu. Kami semua memutuskan hubungan sepenuhnya. Kami semua memutuskan The hubungan film was sepenuhnya. translated Berhasil. and Begitu banyak orang yang narrated salah by paham Ed Media. dengan situasi ini dan merasa marah. Ini pasti akan memaksa pantulan kesalahpahaman beraksi. Tidak. Aku perlu menambahkan lebih banyak bahan bakar ke api. Kak Jin. Sudah kubilang ini tidak akan berhasil. Semuanya lihat. Dia memaksaku menjadi pacarnya. Aku baru berusia 20 tahun. Dia tahu kita hanya berpura-pura menjadi pasangan. Hanya untuk melindungi dirinya sendiri di depan para elit ini. Dia tidak ragu mendorongku. Sebagai perisainya, Chu Jin. Aku sangat bodoh. Kenapa aku memintamu berpura-pura menjadi pacarku? Chu Chen, apa sebenarnya yang sedang kamu lakukan? Jun Jingchu. Ini adalah harga yang harus kamu bayar karena memilih orang asing. Daripada putraku. Semuanya lihat. Bencana telah melanda. Dia lari lebih cepat daripada anjing liar. Jun Jingchu. Perasaan ini. Bagaimana rasanya? Selera Cheozu terhadap pria. Benar-benar unik. Wanita yang lebih tur berkencan dengan pria yang lebih muda adalah satu hal. Tapi kamu akhirnya digigit balik oleh gigolo ini. Memalukan sekali. Hujan berlian beberapa hari yang lalu itu. Menyelamatkan grup Zui dari bencana. Kami semua mengira itu adalah berkah dari surga. Siapa yang menyangka? Apa yang disebut orang sebagai kesempatan dari surga? Sebenarnya adalah hukuman mati. Konyol. Apa berkah surgawi? Semuanya. Kalian semua adalah veteran berpengalaman di dunia bisnis. Dalam ribuan tahun, siapa yang pernah melihat berlian jatuh dari langit? Berlian-berlian itu dicuri oleh anak ini. Dari brankas keluarga Xiao kami, Ketua Heihu. Apa maksudmu hujan berlian itu? Karena keadaan sudah sampai sejauh ini, aku tidak takut lagi untuk mengungkap kebenaran. Tepat pada hari hujan berlian itu, perbendaharaan keluarga Xiao kami dirampok. Berlian-berlian itu dicuri oleh Chu Chen. Ini laporan polisinya, waktu, lokasi, dan waktu terjadinya hujan berlian itu sangat pas. Jadi berlian itu sebenarnya dicuri. Pantas saja Zui Jingchu bisa membangun bisnisnya dari nol dalam 5 tahun. Ternyata dia mengandalkan cara-cara curang seperti itu. Kami menolak berurusan dengan pencuri. Keluar. Keluar. Qiu Chen. Apa kau sudah paham sekarang? Zui Jingchu yang sekarang hanyalah tikus yang menyeberang jalan. Semua orang ingin menghajarnya. Kapal besarmu itu grup Zui. Sebentar lagi akan karam. Ini semua berkat dirimu. Jadi bagaimana? Rasanya? Peringatan, fitnah jahat terhadap tuan rumah terdeteksi. Kelebihan beban energi. Pantulan kesalahpahaman terpaksa aktif. Pertunjukan dimulai. Saoki. Kau pikir dengan mengarang beberapa tuduhan tak berdasar terhadapku dan berkolusi dengan sekumpulan berandalan, kau bisa menjatuhkan grup Su. Biar ku beritahu, selama aku berdiri di sini hari ini, tidak satupun dari kalian yang akan pernah bisa menjatuhkan grup Su. Dia benar-benar melawan seluruh Jiangcheng demi diriku. Dan aku malah berpikiran buruk tentangnya. Aku tidak bisa menyeretnya jatuh bersamaku lebih jauh lagi. Chu Jin, hentikan kepura-puraanmu. Saat kamu menjauhkan diri dariku tadi, kamu cukup tegas bukan? Kenapa sekarang berakting penuh kasih sayang? Kemunafikanmu benar-benar membuatku muak. Maafkan aku Chu Jin. Ini satu-satunya cara agar kamu bisa bertahan hidup. Kak Jing tadi hanya bercanda denganmu. Jika kau tidak percaya padaku, aku bisa membuktikannya padamu sekarang juga. Kita sepakat untuk berpura-pura menjadi pasangan. Bagaimana dia berani? Kau bisa percaya sekarang kan? Kamu, Karena aku pacarmu. Jika mereka berani menindasmu, aku akan membuat mereka membayar dengan darah satu persatu. Qiu Chen. Memangnya kau siapa? Sampai membuatku harus membayar dengan darah. Memangnya kau siapa? Aku ingin melihat. Apakah tinjumu lebih cepat? Atau peluruku? Tuan Muda Xiao kenapa repot-repot bicara dengannya? Satu tembakan, dan semuanya selesai.
Tepat sekali. Wanita yang kau sukai itu sudah disium olehnya. Kenapa tidak tepat di depan matanya? Lampiaskan keinginanmu pada wanita ini, Zui Jinchu. Su benar. Bocah, aku ingin kau secara pribadi melepas pakaian Zui Jinchu. Satu persatu. Satu persatu. Pantulan kesalahpahaman diaktifkan. Target Xiaoqi terkunci. Eksekusi penalti dimulai. Mode penghancuran hidup diaktifkan. Xiaoqi, jika kau berani menghina Kak Jin sekali lagi, percaya atau tidak, seluruh internet akan dipenuhi dengan semua borok dari perbuatan masa lalumu. Kau masih berani mengancamku. Lepas sekarang juga. Berita terkini. Xiaoqi pewaris grup Xiao terlibat dalam skandal besar. 27 video perbuatannya menjadi viral di internet. Serangkaian pelanggaran melibatkan penyuapan, korupsi, Ternyata klaim mereka benar. pencemaran nama baik, dan menjalankan tempat perjudian ilegal. Tuan Muda Xiao benar-benar tamat kali ini. Matikan. Jangan biarkan siapapun menonton. Dan kalian semua, jika ada yang menonton sedetik saja lagi, akan kubunuh kalian semua. Langkah yang brilian, putus sumbernya dan masalahnya hilang. Chu Chen, kamu berhasil menarik perhatianku. Jadi ternyata dia melakukan semua ini untukku. Dasar pecundang. Kau tidak membawa apa-apa selain aib bagi keluarga Xiao. Tidak. Ayah. Semua ini tidak benar. Ini Chu Chen. Ini semua perbuatan Chu Chen. Dia bahkan bisa melakukan pencurian berlian itu. Membuat video palsu. Bukankah itu mudah baginya? Kak Jin dan aku adalah pria dan wanita yang belum menikah. Bagaimana bisa kau bilang kami melakukan sesuatu yang memalukan? Lalu bagaimana dengan putramu yang bertahun-tahun berbuat jahat? Menculik gadis-gadis muda, itu adalah gaya khas keluarga Xiao. Ini terlalu. Jangan berpikir. Taktik curangmu itu bisa menjatuhkan keluarga Xiaoku dalam mimpimu. Putraku belum menikah. Apa salahnya dia menemui beberapa wanita? Kau tidak punya hak untuk menunjuk jari. Pantulan kesalahpahaman diinisialisasi. Target, Xiao Haihu, memulai eksekusi penalti. Mengungkap kebenaran. Putranya bukan anak kandungnya. Sistem. Bom waktu ini datang di saat yang tepat. Tidak masalah bagi putramu untuk memiliki beberapa wanita. Baiklah. Lalu, bagaimana jika aku katakan padamu bahwa istrimu telah tidur dengan pria lain selama 28 tahun, dan kau telah membesarkan putra pria lain selama 28 tahun? Bagaimana rasanya dikhianati oleh istrimu sendiri? Ayah, itu tidak mungkin. Ibu tidak akan pernah mengkhianatimu. Chu Chen, beraninya kau memfitnahku. Hati-hati, atau aku akan meledakkan kepalamu. Lalu, bagaimana jika kita bertaruh? Jika aku menang, kau harus memberiku 60% dari saham grup Xiao. Dan jika kau menang, aku Chu Chen akan berada di bawah belas kasihanmu. Baiklah. Baiklah. Aku terima. Jika aku benar-benar telah menjadi ayah tiri selama 28 tahun, lupakan 60% saham itu. Aku akan menyerahkan seluruh grup show kepadamu secara pribadi. Setuju. Xiao Yuzu. Percaya padanya. Jadi Li Ruyan benar-benar mengenal Chu Chen. Apa hubungan mereka sebenarnya? Penjaga. Dalam 30 menit. Aku ingin melihat hasil tesnya. Tiga 30 menit kemudian. Ayah, percayalah padaku. Ibu tidak akan pernah mengkhianatimu. Apakah dia anak biologis atau bukan? Bukankah membukanya akan segera mengungkapkan kebenaran? Tidak ada hubungan darah. Bagaimana mungkin ini terjadi? Dasar tidak berguna. Aku sudah menduganya. Bagaimana mungkin aku Xiao Haihu melahirkan putra yang tidak berguna sepertimu? Bagaimana bisa dia tahu bahwa Xiao Haihu dan Xiaoqi bukan ayah dan anak? Keluarga Xiao tembok yang tak tertembus itu benar-benar ditembus olehnya. Di titik paling rentannya. Chu Chen,
Kamu lebih berharga dari yang kubayangkan. Wu Xiaoyan. 28 tahun. Kau menjadikanku ayah tiri selama 28 tahun. Ayah, pasti ini perbuatan Qiu Chen. Dia menyuap The pelayan film was untuk menjebak ini. translated Kau harus and percaya narrated padaku. by M Media. Kau tidak pantas memanggilku ayah. Seseorang kemari. Patahkan kakinya. Lempar dia ke ruang bawah tanah. Ayah, aku anak kandungmu, ayah. Ayah, Ketua Hehu, Anda harus menepati taruhan Anda. karma ini benar-benar karma. Bawakan aku perjanjian pengalihan saham. Jie Elzie. Silakan lewat sini. Adik kecil. Lin Weiwei di siang hari. Zhu Jingchu di malam hari. Kapan kamu akan menyalakan lampu untukku? Cantik. Sepertinya aku tidak mengenalmu. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Li Ruyan. Saya sahabat baik Wei Yu. Qiu Chen itu. Kamu memang tidak pernah kekurangan keberuntungan dalam hal asmara. Tanda tangani dokumennya Jie Elzie. Cantik pacarku sedang melihat. Kalau begitu biarkan dia menonton. Jika tidak aku akan pergi ke sana dan menyapanya sendiri. Apakah kau sangat dekat dengannya? Dekat atau tidak? Jika kita menemukan tempat dan mengenal satu sama lain lebih baik kita akan. Kenapa kamu gemetar, Kak? Bukankah kamu sendiri yang ingin bermain api? Dia benar-benar berani. Kalau kamu tidak punya kemampuan, jangan coba-coba menggoda orang. Bicaralah. Apa maumu denganku? Wei Yu menunjukkan draft desainmu. Itu adalah mahakarya mutlak. Tapi aku lebih tertarik pada pikiran yang mengatur. Tontonan Akbar hari ini. Cheoli, kamu bersusah payah melakukan semua ini. Pasti bukan cuma untuk mengatakan itu kan? Aku menyukai bakat dan kecerdasan. Adik kecil, tertarik bergabung denganku. Kamu bisa menentukan syaratmu sendiri. Tidak tertarik. Kalau begitu, aku bisa menjadikan Lin Weiwei manajer departemen kita. Setiap bulan, kamu hanya perlu memberi kami satu draft desain. Itu saja. Aku tahu dia adalah seseorang yang sangat penting bagimu. Menjadikan Wei Wei manajer departemen. Itu terdengar seperti kesepakatan yang adil. Setuju. Adik kecil, jika kamu bekerja dengan baik, aku punya hadiah tambahan untukmu. Apa kamu sudah cukup menyentuh? Rasanya cukup menyenangkan. Ini semua salah mulut besarku. Aku malah memprovokasi Kak Jing. Sekarang lihat apa yang terjadi. Selamat tuan rumah, kamu memicu kesalahpahaman dengan 30 orang di perjamuan. Kamu telah mendapatkan 300 poin kesalahpahaman. Sisa poin kesalahpahaman, 655. Perjalanan ke perjamuan ini sama sekali tidak sia-sia. Bukan hanya mendapatkan poin kesalahpahaman, tapi aku juga membantu Kak Jing mengamankan saham di grup Xiao. Namun permintaan maaf tetap diperlukan. Sistem beri aku sebuket mawar. Jenis yang paling bisa melunakkan hati seorang wanita. Penukaran berhasil. 99 mawar merah menyala. Menghabiskan 10 poin kesalahpahaman. Sisa poin kesalahpahaman,
645. Itu bagus. Chu-Chen, apa kamu sudah tidur? Baik King. Sudah larut begini. Apa yang dia lakukan di sini? The film was translated and narrated by M Media. Bagaimana mungkin dia? Apakah dia tahu aku akan datang sejak awal? Mawar-mawar ini. Apakah ini untukku? Jetty, kamu sudah menyiapkan ini sejak awal. Terima kasih atas bunganya. Aku sangat menyukainya. Chu-Chen, aku setuju menjadi pacarmu. Kalau begitu, maukah kamu pulang bersamaku besok untuk menemui orang tuaku? Kamu salah paham. Sebenarnya bunga-bunga ini. Chu-Chen, apakah kamu tidur? Aku sama sekali tidak boleh membiarkan Wei Wei tahu tentang hubunganku dengan Chu-Chen. Jika tidak, dia akan melakukan apa saja untuk mencuri Chu-Chen dariku. Apa yang harus kulakukan? Sembunyi. Di mana aku harus bersembunyi? Di balik tirai. Baiklah. Aku masuk ya. Habislah. Habislah. Chu-Chen, apa yang sedang kamu lakukan di dalam kamar? Aku. Aku tidak menyangka kamu tahu bahwa aku paling suka mawar merah. Aku sangat menyukai perhatian ini. Jelas sekali dia menyiapkan ini untukku. Chu-Chen, aku baru saja mendapat telepon dari CEO Wei. Aku manajer baru departemen desain. Dan mengenai rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa semua tanda vital adikku normal. Operasinya sukses total. Chu-Chen, semua ini berkat kamu. Sudah sepatutnya aku melakukannya. Sudah larut. Kamu harus segera kembali ke kamar. Kembalilah. Biarkan aku menginap malam ini. Setelah semua yang kamu lakukan untukku, pastinya kamu ingin aku menjadi pacarmu. Apa katamu? Kamu ingin jadi pacarku? Maksudku kita bisa. Chu-Chen, apa kamu tidur? Aku masuk ya. Itu Kak Jing. Kalau Kak Jing tahu bahwa kita jadian secepat ini, dia pasti akan marah besar. Gua sembunyi dulu. Pergi. Cepat. Halo, Masuk. Kak Jin. Kenapa kamu di sini selarut ini? Kak Wu mengetahui tentang apa yang terjadi malam itu. Apa ibuku tahu? Bukankah itu berarti dia akan terbang ke Jiangcheng untuk menanganiku? Kamu harus segera memberitahunya bahwa itu semua adalah tanggung jawabku malam itu. Anak ini, apakah kamu takut sekarang? Bagaimana kamu bisa membuat Jing Cho menjadi saudara denganku di masa depan? Ibu, tunggu sebentar. Apa maksud ibu bahwa kalian tidak bisa menjadi saudara? Karena keadaan sudah sampai sejauh ini, aku akan memutuskan hubungan dengannya. Apa yang ibu katakan? Apa yang ibu katakan? Memutuskan hubungan. Apa maksudnya itu? Kamu anak konyol. Kalian berdua sedang berkencan sekarang. Jika Jing Chu dan aku masih memanggil satu sama lain sebagai saudara, bukankah itu akan menjadi berantakan? Lagi pula, Jing Chu 5 tahun lebih tua darimu bukan? Jadi mereka sudah bersama sejak malam pertama. Jadi itu sebabnya Kak Jing menahanku. Ibu. Biar aku jelaskan. Kakak Jing dibius malam itu. Dan aku hanya ada di sana untuk menyelamatkannya. Aku. Cukup, aku sekarang secara resmi menyatakan bahwa kalian berdua sedang berkencan mulai sekarang. Tidak kami.
Sekarang, bolehkah aku menjadi pacarmu? Kak Jing dewasa dan seksi. Dia membuatku merasa ingin bersandar padanya. Wei Wei lembut dan baik hati. Dan bersamanya terasa sangat nyaman. King King The lincah film dan was jujur. translated and Dia selalu narrated memicu by keinginanku Media. untuk ditantang. Aku tidak setuju. Bahkan jika kalian berdua bersama, itu hanya karena Chu Chen menyelamatkanmu. Tapi dia juga menyelamatkanku. Aku Bei Ching Ching telah menambatkan hatiku padanya seumur hidupku. Chu Chen adalah seorang desainer yang paling berbakat yang pernah kutemui. Dan dia juga menyelamatkan adikku. Aku tidak akan pernah melepaskannya kepada siapapun. Chu Chen, sejak malam itu, hatiku sudah menjadi milikmu. Malam ini di antara kami bertiga. Kamu harus membuat keputusan akhir. Kali ini, aku tidak akan membiarkan usia atau status menghalangiku lagi. Lepaskan. Kak Jing, sebenarnya aku. Hanya anak kecil yang harus memilih. Aku tidak akan memilih siapapun. Kamu berhenti di situ. Kamu berhenti di situ.